Woi, subscribe. Sebenarnya gue sama Raka itu sepupuan Preti. Apa? Raka udah gue anggap seperti kakak kandung gue sendiri. Jadi kenapa hal seperti ini lu sembunyiin dari kita? Ha? Maksudnya apa? Pasti nggak cuma itu kan Raka? Masih ada sesuatu yang lu sembunyiin dari gua. Raka, please, lu jujur sama gua. Jangan ada yang ditutup-tutupin lagi. Tapi kan dia barusan udah jujur yuk kalau sebenarnya mereka itu sepupuan. Enggak, bukan cuma itu. Gua yakin banget masih ada yang Raka sembunyiin dari gua. Dan mungkin itu jauh lebih penting dari ini, Ja. Emang iya Raka? Neraka, jawab kok malah diem sih lu? Maafin gua ya, Cantika. Apa? Lu barusan manggil gua apa? Iya, yang manggil gua Cantika cuma Ajeng dan elu sebelum. Gua inget semuanya, Cantika. Maksud lu apa, Raka? Lu sembuh. Tapi harusnya lu inget kejadian sebelum kecelakaan itu kan, Raka? Dan ingatan lu soal gua, soal Suja, dan semua masa-masa pas sekolah, lu gak bakal inget lagi. Maafin gua sebenarnya udah bohong sama lu, Cantika. Sebenarnya ingatan gua udah balik dari dulu. Selama ini gua cuma pura-pura. Apa? Tunggu. Ini gimana maksudnya Raka? Ayu pernah cerita kalau lu itu lupa ingatan gara-gara dicurug. Terus apa maksud lu bilang pura-pura, ha? Waktu kecelakaan di Curug, gue emang sempat amnesia. Tapi nggak lama, ingatan gue balik lagi setelah gue dibawa ke Jakarta. Dan hal yang pertama gue inget, elu sama Naura. Tapi pas gue bangun, mama malah nyalahin elu saat kejadian di Curug itu. Hah? Cantika? Cantika? Naura? Lu di mana? Raka? Kamu kenapa, Raka? Mah, Cantika sama Naura kemana, Mah? Apa? Ingatan kamu udah pulih, Raka? Maksudnya apa, Mah? Cantika sama Naura mana? Ngapain sih kamu nyebut-nyebut nama dia? Dia yang bikin kamu kayak gini, Raka. Dan Ajeng meninggal gara-gara dia. Apa? Aduh. Raka, kamu kenapa, nak? Sejak saat itu, gue kepikiran terus, kenapa mama nyalahin elu. Gue pengen tahu yang sebenarnya. Akhirnya gue milih seolah gue amnesia. Mama juga nggak tahu. Bahkan sampai sekarang gue belum ngasih tahu ke mama soal ini. Makanya waktu gue ketemu elu di sekolah, gue pura-pura nggak kenal. Padahal lu tahu itu gua. Iya, gue pengen deketin elu lagi, pelan-pelan buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue lihat sendiri lu berubah. Lu bukan Cantika yang dulu. Lu jadi seorang yang menyembunyikan banyak hal. Lu selalu pakai lensa, nutup diri, dan gue tahu itu bukan tanpa alasan. Waktu itu gue ketemu lu di halte. Gue masih ragu itu lu atau bukan. Lu seolah gak ngenalin gue sama sekali. Gue yakin gara-gara omongan mama, lu sengaja ngejauhin gue. Tapi pas di papan pengumuman, gue tahu itu bener-bener nama lu. Yosh, kelas 10C. Oh, jadi namanya Preti Ayu Cantika. Heh? Cantiknya diborong semua dong. Gue seneng banget, Cantika. Gue pengen kasih tahu semuanya, tapi gue nggak tega. Gue takut kalau semua kebenaran itu malah bikin lu hancur lagi. Jadi selama ini... Iya, gue cuma pura-pura. Gue lakuin itu gara-gara omongan mama. Lu jahat, Raka. Kenapa lu bohong sama gua? Lu tahu nggak? Selama ini gua nyalahin diri gua terus. Gua pikir Ajeng meninggal gara-gara gua. Gua pikir lu sakit gara-gara gua. Dan ketika lu pergi, gua pikir itu juga karena gua, Raka. Gue tahu, dan itu salah gue. Kenapa, Raka? Kenapa lu harus ngelakuin itu ke gua? Nggak ada cara lain, Cantika. Ini satu-satunya cara supaya gue bisa deket lagi sama lu. Dan gue juga pengen jagain lu. Jagain? Gue tahu lu udah cukup hancur di masa lalu lu. Gue nggak mau nambah luka itu lagi. Tapi yang lu lakuin justru lebih nyakitin, Raka. Lu jahat tau nggak?
Dengan lu bohong, semua ini justru buat mama lu semakin benci sama gua, Raka. Lu tega, Raka. Tai, nggak nyangka lu bisa tega banget Raka. Naif tahu nggak lu? Lu sebenarnya sadar nggak sih sama apa yang udah lu lakuin, ha? Lu tahu nggak rasanya tiap hari nyalain diri sendiri? Ngerasa semua yang terjadi itu salah gua. Dan orang yang gua percaya malah jadi orang yang paling ngebohongin gua. Lu tahu gimana efek dari kejadian itu? Gua sempet dibully, dicap pembunuh. Gua harus pindah jauh dari rumah. Gua menutup diri dan berubah supaya gua bisa diterima. Lu bilang gak mau bikin gua terluka, tapi lu malah deketin gua. Gua yang dari awal berusaha ngejauh dari lu, justru bikin gua makin deket sama lu. Dan itu malah bikin gua sakit. Iya Cantika, gue sadar karena gue nyoba deket sama lu lagi. Justru itu yang buat lu semakin terluka. Dari situ gue mutusin buat pergi. Waktu kalian mampir ke rumah gue denger obrolan lu sama mama di dapur. Gue denger semuanya Cantika. Ngomong-ngomong, kamu suka sama Raka? Apa? Enggak tante, nggak mungkin saya suka sama Raka. Ingat ya, saya belum bisa maafin kamu. Bagaimanapun, kamu yang bikin Raka kehilangan ingatannya. Kamu lihat sendiri kan, sampai sekarang Raka belum sembuh. Iya tante, saya paham. Saya juga nggak pernah ngasih tahu ke Raka soal kejadian yang dulu. Saya cuma sebatas teman sekolah. Saya nggak mau deket sama Raka. Bagus, itu yang terbaik buat Raka. Nggak tahu kenapa, sampai sekarang mama masih nyalahin lu. Gue bingung kenapa. Sampai waktu kalian pulang dari rumah, tiba-tiba kepala gue pusing dan gue sempet pingsan. Tapi itu cuma pingsan biasa, cuma kecapean. Setelah gue sadar, gue ngobrol sama mama kalau gue mau pindah ke Singapura ke tempat papa. Mah, setelah Raka pikir-pikir, Raka mau ikut papa ke Singapura. Apa? Kok tiba-tiba kamu ngomong gini? Mungkin di sana Raka bisa ingat lagi. Tapi Raka, Mah, bukannya itu yang mama pengen. Tapi Raka minta tolong jangan kasih tahu teman-teman Raka ya mah. Bahkan ke Mai juga jangan. Bilang aja ke Suja kalau Raka berobat ke luar negeri. Ya mah, Raka minta tolong. Gua suruh mama bohong ke Suja kalau gua berobat di luar negeri. Gua pikir itu cara terbaik buat ngejauhin lu dari semua ini. Gua pikir selama ada Mai di dekat lu bakal baik-baik aja. Dan gua pikir Mai bakal selalu ada buat lu. Karena sejauh ini gua ngelihat kalian berdua deket banget. Tapi ternyata gak lama kemudian Mai juga pindah. Selama di Singapura gue kepikiran terus Cantika. Gue gak tahu yang gue lakuin bener apa salah. Satu sisi gue masih pengen banget deket sama lu. Tapi di sisi lain gue takut lu bakal menderita kalau deket sama gue. Sampai akhirnya Mai juga tiba-tiba datang ke Singapura. Dan Mai ceritain semua yang udah lu alamin selama ini. Dan bahkan dia juga nyempetin buat kasih kado di hari ulang tahun lu Preti. Apa? Ulang tahun? Jadi kado yang ada di depan rumah waktu itu dari elu, Mae. Itu kotak apa? Kenapa, Mae? Kenapa lu gak nemuin gua? Apa lu gak kangen sama gua? Bukan Preti, gue malah kangen banget sama elu. Gue pengen banget peluk elu, tapi gue gak bisa Preti. Kenapa, Mai? Kenapa? Karena gue juga gak sepenuhnya jujur sama elu Preti. Maksudnya apa, Mai? Ada apa? Preti, sebenarnya gue kembarannya Naura. Apa? Lu kembarannya Ajeng? Iya, Naura atau Ajeng yang selama ini lu kenal itu kembaran gue Preti. Dari awal gue deketin lu sejujurnya bukan karena kebetulan. Jadi semua itu udah lu rencanain? Awalnya iya, gue baru tahu kalau selama ini gue punya kembaran. Bahkan sama sekali gue belum pernah ketemu sama dia. Wajah dia gimana, suara dia kayak apa, bahkan hal-hal kecil soal dia juga gue gak tahu. Di saat gue coba cari tahu semuanya, justru yang gue dapat malah kenyataan soal kematian Ajeng. Gue tahu semua ini dari Tante Wulan, mamanya Raka. Tante Wulan cerita semuanya ke gue, termasuk soal kejadian di Curug yang bikin Ajeng meninggal. ini semua gara-gara Cantika, Mai.
Gue benci lu, Preti. Gue benci karena gue pikir lu yang bikin Naura meninggal. Hati gue sakit, gue marah. Gue benci banget sama apa yang udah lu lakuin sama Ajeng. Awalnya gue pengen nyakitin lu, Preti, tapi ternyata gue salah. Semua yang gue pikirin tentang lu salah. Lu bukan orang jahat, Preti. Dari kebaikan lu, ketulusan lu, kesetiakawanan lu punya semua yang bahkan orang lain gak punya, Preti. Gue semakin nyaman dekat sama lu. Gue belum pernah punya sahabat kayak lu. Dari situ hati gue semakin yakin kalau bukan lu yang bikin Ajeng meninggal, Preti. Itu cuma kecelakaan. Gue yang awalnya benci malah jadi takut kehilangan lu, Preti. Tapi gue malu buat jujur. Dan pas Raka pergi, gue juga milih kabur ninggalin lu, Preti. Maafin gue, Preti. Preti. Jadi semua ini saling terhubung gara-gara masalah ini. Dan semua orang jadi sakit gara-gara gua. Gara-gara gua yang bikin Ajeng meninggal. Preti. Harusnya kalian gak usah balik lagi. Harusnya kalian gak usah ketemu gua lagi. Gua baru sadar, orang yang paling sering kelihatan bahagia ternyata yang nyimpen luka paling banyak. Ayu selalu jadi orang pertama yang nguatin teman-temannya. Dia ketawa, bercanda, seolah gak punya masalah apa-apa. Padahal ternyata dia sendirian nanggung semuanya. Yuk, dengerin gua. Kadang hidup emang nyakitin, tapi bukan berarti semua hal buruk itu salah lu. Kecelakaan tetap kecelakaan. Dan Ajeng juga pasti gak mau lu nyalahin diri lu terus kayak gini. Anjir, keren banget gua. Iya, Preti. Ini semua bukan salah lu. Dari dulu lu terus nyiksa diri lu sendiri. Padahal orang yang paling menderita karena kejadian itu ya lu. Enggak, Mae. Ini semua salah gua. Ajeng meninggal gara-gara gua. Maafin gua, Mae. Udah, Preti. Jangan nangis lagi. Gue di sini sekarang, Preti. Preti, gue boleh minta sesuatu gak sama lu? Temenin gue pulang kampung ya. Gue pengen ketemu nenek. Gue juga pengen ke makam Ajeng. Dan nanti lu ceritain semuanya soal Ajeng ke gue ya. Gue pengen kenal dia dari cerita lu. Lu ceritain ya. Mau ya, Preti? Ajeng. Preti. Gimana, Mae? Ih, Mai, bukan Mae. Lu cantik banget, Preti. Meskipun telat, selamat ulang tahun ya, Preti. Makasih, Mae. Ya udah yuk berangkat. Bentar, Mai. Tunggu bentar. Ada apa, Raka? Oi, tungguin gue. Suja, kok lu ikut? Gua yang ngajak, Mai. Ya habis, Kamis Jumat libur lumayan kan, refreshing 4 hari. Awas aja kalau nyusahin. Iya, galak amat sih. Ngapain lu liatin gua? Di, apaan? GR banget, gue cuma lagi lihat pemandangan. Anjir, manis banget. Tapi sayang mulusnya pedes banget, bisa buat nyambel. Siapa? Lu, waduh. Ih, bego. Aduh. Rasain nih. Iya, ampun. Aduh. Gimana? Mau berangkat sekarang, tah? Ya iyalah, orang kita cuma nungguin lu doang. Iya, Jak. Terus itu si David dan yang lain gimana? Gak diajak? Lah, iya juga ya. Alah, udah biarin aja. Mereka jangan dulu disorot, biar fansnya pada kangen. Suel. Ya udah, ayo berangkat. Ayo.